Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dunia Dian Motovlog. Nah, ceritanya ini kemarin kan video sebelumnya kan, motovlog sebelumnya itu kan saya cerita Vespa saya baret tuh ya di parkiran ya. Terus waktu itu banyak sekali yang menduga bisa jadi ini dibaret nih sama orang gitu, karena banyak anak-anak Vespa yang sering mengalami lagi parkir, pas mau keluar tiba-tiba motornya itu udah baret gitu. Padahal diduga nggak ada motor lain yang ngebaret gitu. Ini kayak dibaret sengaja gitu, banyak banget tuh di forum Vespa yang saya temuin gitu, yang curhat ke saya juga banyak. Nah, kemarin itu ceritanya ada viral video yang menunjukkan rekaman CCTV bahwa seseorang dengan sengaja ngebaret Vespa Matic gitu. Nah, ini video viral banget ini ya. Kejadiannya itu di daerah ini ya, Bekasi ya, di daerah Bekasi. Kayaknya di tempat futsal kalau nggak salah. Nah, bagi yang belum nonton video, nih tonton nih. Ini videonya nih kayak gini. Ntar gue ini dulu ya. Kapan ini megang apa aja? Kunci deh. Mantap banget. Dan aku orangnya kayak Bilang ini ya? Iya, sekali lagi. Yang kuning juga kena. Enggak. Dulu itu yang keren banget. Ini set. Yang hitam Kita mencontoh tadi. Jatuh sendiri, jatuh di tabrak. Nah, itu tuh. Ini ya, itu ya. Itu ini. Ini. Nah, itu tadi videonya tuh. Nah, saya kan sempat juga komen tuh ya, komen di video tadi itu sekaligus saya komenin gitu, dan jadi FYP tuh di TikTok, viral di sosmed yang lain juga, di IG sama FB saya. Bahkan ada media otomotif juga ngutip, ngambil link yang saya viralin gitu kan. Ya karena saya kenal dengan teman wartawan sih. Nah, kemudian kan memang semakin banyak, jadi kemudian yang oh iya, Vespa saya juga gini, makin banyak juga orang menanyakan yang sama. Makanya kemudian kan saya bilang di situ, ini bisa masalah pribadi atau juga bisa juga karena kecemburuan sosial nih. Karena gini ya, banyak Vespa Matic itu kan kayak di anak muda sekarang kayak idaman banget ya. Mungkin bagi kita biasa aja, tapi bagi banyak anak muda itu idaman banget. Nah, apalagi banyak cewek yang kayaknya lebih suka sama cowok yang Vespa Matic, seperti saya bilang dulu itu. Jadi banyak orang yang iri, lalu kemudian melampiaskannya bukan dengan cara dia menabung atau dia kerja keras untuk bisa membeli Vespa Matic, tapi ngerusak gitu. Irinya atau dengkinya dilampiaskan dengan cara ngerusak. Itu udah umum sih di Indonesia, itu sering gitu. Nggak suka dengan di mobil, sering juga banyak juga orang yang iri mobil tertentu, bukannya ini mengagumi malah ngerusak gitu kan. Atau barang-barang yang lain itu sering lah. Vandalisme itu terjadi nggak hanya di Vespa Matic sih gitu, tapi vandalisme terhadap Vespa Matic itu diduga sering terjadi gitu. Nah, makanya video ini kemudian jadi viral gitu, dan banyak juga yang kemudian ikut kesel, ikut ngamuk gitu, ikut di komenan. Nggak ada satupun di video saya yang viral itu, bahkan puluhan ribu yang nonton itu, tidak ada, bahkan di snack video ratusan ribu ya nontonnya, itu nggak ada satupun yang ngebela si kelakuannya si pelaku ini gitu. Cuman paling ada sedikit yang menduga ini masalah pribadi, karena ada Vespa di sebelahnya itu dia nggak jadi korban gitu kan, Vespa Matic juga di sebelahnya. Nah, rame nih, dan si korban emang nggak ngasih tahu kronologi di awal ya, itu masalahnya apa gitu, karena dia setahu saya mencoba mencari tahu, nggak ada yang ngaku awalnya. Lalu ketika udah kita diviralin media juga, akhirnya pelaku itu ngubungin korban gitu. Nah, ini adalah kronologi dan kelanjutan kisah itu dari Instagramnya korban, ini story ini saya rekam. Ini dia kayak gitu.
Nah kalau lihat tadi tuh kayaknya saya masih agak kurang ini ya, kurang masuk akal. Kayaknya korban juga kurang menerima tuh alasannya. Walaupun dia udah menerima, si pelaku akan apa ya, akan bertanggung jawab dengan repaint gitu. Tapi rugi sih ya, repaint itu kan udah bukan cat asli gitu. Tapi itu udah kesepakatan mereka lah ya, pelaku sama korban. Cuman menurut saya sih kalau dendam futsal, kenapa ngerusak motor gitu? Ini kan agak-agak nyambung. Kenapa nggak baku hantam aja gitu loh? Baku hantam atau selesaiin baik-baik atau apa gitu? Karena itu tadi itu apa sih salah motor gitu loh? Sampai pengecut banget gitu loh. Kita nggak suka sama seseorang, rusak barangnya itu menurut saya pengecut gitu. Ya kalau nggak konfrontasi orangnya langsung itu baru oke gitu. Itu gentle gitu loh. Ini kan nunjukin lu pengecut banget, udah pengecut diketahui orang se-Indonesia lagi kan. Toh akhirnya lu rugi sendiri kan, harus mengganti gitu. Dan saya salut dengan korban yang mencoba menyelesaikan hal ini tanpa kekerasan fisik. Ya walaupun sebenarnya banyak sekali alasan untuk melakukan itu terhadap si pelaku gitu. Banyak juga yang gerem terus mau sukarela nyari pelaku, ya gak usah lah. Ini udah mereka selesaikan. Cuman ini udah menurut saya kasus ini tetap ada pembelajarannya ya. Walaupun itu motifnya nggak suka pada Vespa Matic atau motif pribadi karena futsal atau apapun, menurut saya pemilik Vespa Matic ini teman-teman harus lebih hati-hati nih, harus waspada. Setiap kita parkir di tempat umum atau ya kita tinggal motor kita harus waspada. Mungkin kalau waspada dicolong udah agak enggak ya dibanding dengan motor Jepang, karena kita ada immobilizer yang agak susah nih dibobol misal dengan letter T atau apa gitu. Cuman kalau untuk tadi itu vandalisme itu sangat mungkin terjadi dan itu sangat merugikan gitu. Yang seperti saya bilang, kalau motor Jepang atau motor Matic biasa itu kalau misal jangankan cuma dibaret, dipecah bodinya aja, kita beli bodinya itu murah gitu. Apalagi sekarang kan online ini banyak sekali orang menjual suku cadang ori yang murah dan berlimpah juga gitu. Nah kalau Vespa Matic itu kayaknya kalau pesan body susah juga. Nah kalau mau di repaint ini kayak mobil, body repair. Dan beberapa repainan yang sempat kemarin sebelum saya kompon kan saya sempat kepikiran repaint tuh. Saya kontak tuh rata-rata harganya seharga kita repair mobil, bodi mobil itu, ngecatnya hampir sama. Itu kan nyesek banget tuh. Ya akhirnya ya harap maklum kalau ada anak Vespa Matic yang hati-hati banget gitu dengan Vespanya gitu loh. Nah makanya ini pelajaran banget nih teman-teman. Mungkin kalau lagi parkir terus tiba-tiba mau keluar, dilihat dulu nih ada nggak lecet di motornya. Terus kalau ada, jangan kayak saya kemarin. Saya kemarin kan ya udahlah pergi gitu, walaupun gedumbel. Mintalah CCTV gitu. Biasanya ada di tempat-tempat yang ya tempat-tempat usaha itu sekarang banyak CCTV kok. CCTV kan murah juga. Nah, minta rekaman. Itu saya kira kalau kemarin tuh nggak ada rekamannya itu juga kasusnya nggak akan selesai sampai sekarang gitu loh. Si pelaku akan melenggang gitu. Dan ya mungkin pelaku-pelaku yang sama itu ada di mana-mana dan masih berkeliaran mengincar Vespa Matic. Makanya teman-teman ini kita perlu waspada gitu. Ya bukannya sok-sokan ya, cuman ya gimana ya, kita menjaganya setengah mati. Bahkan ada teman-teman yang di-coating dengan biaya coating hampir semobil gitu, tiba-tiba main di baret. Kalau udahlah, mau coating mahal juga, kalau di baret begitu akan tembus juga gitu. Dan kalau baretnya sampai ke cat dasar ya nggak bisa lain selain di polis atau apa, selain di ini di cat ulang, di repaint gitu. Kalau di kompon doang nggak mempan gitu. Untung saya kemarin tuh yang dalam nggak banyak gitu, jadi masih bisa sedikit dikompon dan samar lah gitu, walaupun masih dekat masih ada sih, masih nyesek. Ya gitu lah teman-teman, semoga kasus ini tadi tuh jadi pembelajaran kita bersama deh. Mungkin pelaku hati-hati loh, banyak CCTV dan nggak semua orang kayak korban kemarin yang mau menyelesaikan secara baik-baik cuman diganti rugi. Itu kalau saya misal terus ternyata bener korbannya nggak ngaku gitu, saya punya bukti, saya bawa ke polisi itu. Paling nggak lo nginep lah. Atau paling nggak lo akan susah hidup kamu kalau udah urusan dengan hukum, dan itu ada pasalnya itu dan lumayan bisa dipidanakan gitu kan. Nah makanya bagi yang sempat punya hobi ngurusak-ngurusak vandalisme begitu, tobatlah. Nah kalau ada masalah, jangan rusak barangnya, bisa pidana. Langsung aja sama orangnya sekalian gitu loh. Langsung mau diselesaikan gimana gitu kan. Itu lebih jantan menurut saya ya, daripada merusak terus kabur gitu. Aduh, itu ini banget, ngecut banget sih.
Oke teman-teman, video kali ini sampai sini aja ya. Ini lagi macet-macet ini. Seperti biasa, jika merasa bermanfaat ya silahkan di like, silahkan di share. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng untuk tahu video-video selanjutnya di channel ini. Terima kasih telah menonton video-video di channel ini. Saya Dian, pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.